Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi nih ya. Jadi berikutnya, setelah kemarin udah membahas beberapa hal terkait proses knowledge, kita bahas mengenai proses knowledge classification-nya ya. Jadi dari sini nanti kita pas kuliah kita itu lebih banyak mempelajari terkait super makro dan super mikro processing gitu ya. Jadi ini terminologi ini sebenarnya nggak ada ya di apa namanya di industri proses engineering, cuman ini terminologinya kita yang bikin sendiri, jadi versi food engineer biar lebih memudahkan mengklasifikasian dari proses knowledge itu. Jadi pas kita kuliah tadi kembali kita lebih banyak mempelajari tentang super makro dan super mikro dari processing ya. Sedangkan kalian nanti pas kerja kalau menjadi proses engineer akan memperdalam mengenai makro dan mikro processing. Sedangkan kalau buat teman-teman yang ingin melanjutkan sekolah lagi ke S2 atau S3 gitu ya untuk sekolah doktoral, kalian akan memperdalami mengenai super mikro dari proses engineering gitu ya. Jadi super mikro itu lebih ke rate of reaction, rate of corrosion, chemical aditif kayak gitu. Jadi perlu ilmu yang lebih dalam lagi gitu ya. Sedangkan kalian nanti pas kerja untuk S1 sebagai proses engineer kalian akan mendalami tentang makro dan mikronya. Nah sebenarnya apa sih tuh kayak super makro, makro, mikro, super mikro tuh pembagian seperti apa gitu ya kita bahas ya di slide selanjutnya. Nah jadi kalau super makro knowledge itu sebenarnya tadi makro mikro itu dari ruang lingkup dari suatu pabrik gitu ya. Jadi kalau makro itu kita ngelihat dari bird eye, ibaratnya dari atas gitu ya. Industri ini seperti apa sih? Misalnya di oil and gas, mulai dari natural gas diambil dari perut bumi, lalu masuk ke mana namanya unit pengolahan. Nah itu seperti apa gitu ya. Nah itu kalau makro knowledge. Tapi sedangkan kalau super micro knowledge itu dilihat dari yang kecil banget. Ibarat dari satu segmen pipa doang nih. Ada trouble apa di situ. Nah terus didetailin kenapa bisa ada trouble di situ gitu. Kita lakukan pemodelan, kita lakukan analisis. Nah, itu yang tadi membedakan super makro dan super mikronya. Nah, terkait knowledge-nya, jadi super makro ini sebenarnya udah kita dapetin semua pas kita kuliah. Jadi kayak kita cara membaca dan cara membuat ya di sini ya. Ini jadi kemampuannya baik itu melakukan melakukan atau bukan melakukan sorry membuat atau memprovide suatu dokumen dari nama-nama dokumen ini atau kita mampu membacanya gitu ya sebagai proses engineer. Jadi yang pertama mengenai blok proses sama utility flow diagram. Nah ini teman-teman pasti udah familiar ya di kuliah cara ngebacanya gimana, cara ngebuatnya pakai software misalnya Microsoft Visio kayak gitu atau pakai AutoCAD. Nah ini kalian pasti udah bisa semua lah ya. Terus yang berikutnya heat material balance baik kalian membaca ataupun menghitung. Nah ini semua bisa dipelajarin pas kuliah. Lalu berikutnya proses description. Jadi mau industri apa aja nih, baik itu oil and gas, semen, atau petrokimia. Nah, kalian bisa tuh dari suatu block flow diagram, kalian bercerita mengenai proses description-nya. Misalnya uh, dari feed, dikirim ke suatu equipment, untuk misalnya dilakukan pre-treatment, lalu masuk ke reaktor, lalu masuk lagi ke separation terakhirnya, kayak gitu ya. Lalu berikutnya kayak main equipment concept. Nah, misalnya di situ ada menara destilasi. Nah, kalian bisa menjelaskan tuh menara destilasi itu fungsinya apa sih? Kenapa ada alat itu di situ? Kalian tahu tuh konsepnya, kenapa diperlukan alat itu. Terus misalnya ada cooling tower. Nah, itu kenapa diperluin sih di suatu pabrik? Pasti kalian udah tahu semua pas kalian kuliah S1 ya. Lalu berikutnya ada lagi mengenai komponen atau fluid properties. Nah, kita harus paham juga melalui MSDS-nya, melalui properti-propertinya misalnya kayak hidrokarbon, itu tuh kan flammable. Nah, artinya cara melakukan treatmentnya seperti apa, berarti harus free oksigen ketika storage-nya, gimana cara transportasinya. Lalu berikutnya mengenai equation of state. Nah, ini menentukan sih sebenarnya. Ini kuncinya juga terhadap seorang proses engineer ke
bidang makronya. Jadi dari equation of state ini kalian bisa mengetahui ini sebenarnya di kondisi pressure dan temperatur sekian, metan itu kondisinya fasenya gas atau cair, lalu punya mass density seperti apa, viscosity seperti apa, kayak gitu ya. Lalu yang terakhir, signifikan energy user dari suatu pabrik. Jadi kita bisa mengklasifikasikannya, misalnya kayak fire heater nih, oh ini sangat signifikan energy user karena perlu melakukan pembakaran di sana, proses combustion menggunakan metan kayak gitu ya. Lalu ada misalnya pakai kompresor, tapi kompresornya sangat besar dan kebetulan nggak ada steam, akhirnya perlu yang namanya elektrik, jadi pakai motor kayak gitu. Nah kalian udah bisa membeda-bedakannya tuh. Nah ini semua hampir dapat semua di S1 ya, hampir di semua universitas ya. Karena ya tadi kita nggak pernah tahu kita kerja di mana gitu kan ya. Ada yang sebagai, kalau kita udah pernah bahas sebelumnya, ada yang sebagai kontraktor, ada yang sebagai owner, ada yang sebagai regulator, ada yang sebagai research, ada yang lanjut lanjut S1, lanjut S2 seperti itu ya. Lalu berikutnya kita pindah ke macro knowledge dari processing. Nah, di sini dimulai dari piping and instrument diagram. Pasti beberapa teman-teman termasuk saya dulu lulus S1 itu belum bisa tuh dengan lancar membaca PNID karena kebetulan pas kuliah kurang terlalu dijelaskan dan diperkenalkan gitu, sehingga waktu itu membacanya aja udah sulit ya. Lalu waktu itu saya juga dituntut untuk membuat PNID gitu. Jadi otodidak dan banyak belajar karena PNID ini itu adalah bahasa semua engineer. Jadi kalau kita orang proses pasti lebih nyaman membaca proses flow diagram. Tapi begitu kita pindah disiplin ke mechanical, ke instrumen, lalu ke electrical, ke civil, mereka pasti nggak kenal tuh apa namanya PFD. Mereka taunya PNID. Mana PNID? Karena PNID itu bahasa untuk semua engineer melihat suatu pabrik gitu ya. Jadi untuk mengetahui size pipa, mengetahui control valve, manual valve-nya ada di mana aja, lalu pipa itu di insulation atau tidak, itu semua ada di PNID. Nah, makanya teman-teman sebelum lulus nih paling nggak udah mulai curi start nih mempelajari cara membaca PNID ya. Mungkin nanti suatu saat food engineer akan coba bikin segmen juga mengenai cara membaca PNID ya. Lalu berikutnya proses kontrol naratif. Bedanya apa nih sama yang tadi ya? Yang apa? Proses description. Nah, proses description tadi kan cuma menjelaskan fluida ini diumpankan misalnya ke equipment berikutnya dengan pressure dan temperatur berapa, dengan tujuan seperti apa gitu ya. Misalnya buat melakukan separasi, untuk melakukan apa, misalnya reaksi seperti itu. Kalau proses description seperti itu. Tapi kalau proses kontrol naratif itu lebih detail lagi, artinya mereka memberitahu nih, baik itu kita sebagai desainer ataupun kita menggunakan close teknologi dengan menggunakan lead sensor, di proses kontrol naratif akan dikasih tahu dijaga di pressure berapa, dan misalnya itu di situ juga dikasih tahu estimasi dari kontrol valve itu ngebuka di berapa persen kayak gitu. Terus ada alarm buat low point sama high pointnya di berapa, seperti itu ya. Lanjut berikutnya ke cause and effect diagram. Jadi kalau ini skalanya lebih gede lagi. Ini contoh paling gampang, misalnya kayak rumah kita aja. Rumah kita itu kan ada springnya ya. Jadi ketika ada arus pendek atau ada kelebihan beban dari rumah, misalnya kita rumahnya 1300 watt, kelebihan tuh, nah itu bakal ngejepret kan. Nah itu interlock, sejenis interlock. Jadi kalau alarm itu hanya mengindikasi, kalau interlock itu langsung intervensi ya. Jadi intervensinya bisa mengaktifkan suatu valve atau membuat pabriknya mati total kayak gitu. Nah itu semua tergantung jenis atau jenis prosesnya. Nah itu sangat spesifik. Cuman teman-teman nanti sebagai proses designer, teman-teman juga harus bisa membuatnya. Itu kalau sebagai owner, teman-teman lebih ke mereview dan menjalankan cause and effect diagram sesuai dengan arahan dari sensor atau kontraktor dari pabrik tersebut. Lalu berikutnya, kalau proses equipment design ini lebih untuk mendesain equipment, proses desain simulation,
Jadi kayak proses pakai HiSys ya, atau proses simulator lainnya, atau pakai control of sizing, atau segala macam simulation yang tujuannya untuk melakukan desain. Nah, desain ini itu artinya goalnya sampai membuat proses datasheet ya. Artinya teman-teman memberikan heat material balance di loop itu tanpa adanya dimensi dulu nih. Jadi teman-teman cukup mensuplai data properti saja kayak gitu. Itu kalau desainnya. Sedangkan yang terakhir kualitatif risk assessment. Nah, kualitatif risk assessment seperti apa? Jadi seperti ada misalnya kayak what if analysis atau HAZOP, itu teman-teman melakukan risk assessment ya dengan berbasis identifikasi aja, belum secara kuantitatif kayak gitu. Jadi angkanya belum ke define secara precise gitu ya. Jadi kayak misalnya ada high flow yang menyebabkan equipment tersebut trip. Nah, high flow-nya itu kita nggak nyebut angka tepatnya berapa kayak gitu, dan impact-nya itu, consequences-nya itu cukup sampai secara kualitatif aja. Misalnya kalau misalnya kebanyakan nanti ketika luber misalnya ada liquid carry over ke equipment selanjutnya yang menyebabkan misalnya kebakaran kayak gitu. Cukup kayak gitu aja kalau qualitative risk assessment. Lalu berikutnya ke micro knowledge. Jadi kalau micro knowledge ini juga, jadi tadi ya makro sama micro knowledge ini lebih banyak didapatkan di industri atau di dunia kerja. Ya, makanya sangat jarang disinggung di dunia perkuliahan kayak gitu. Jadi kalau micro knowledge ini lebih ke misalnya kita tahu nih menara destilasi gitu ya. Tapi menara destilasi itu ternyata punya part-partnya sendiri. Misalnya kayak ada tray-nya, ada liquid distributornya, ya kan. Kalau misalnya packing, kalau tray itu ada tray-nya, jenis tray-nya apa aja, terus impact dari setiap segmen tray, misalnya kayak ada downcomer, terus ada wear, itu fungsinya buat apa. Itu kita akan mempelajari lebih dalam ketika kita masuk ke proses desain ataupun sebagai owner gitu ya. Lalu berikutnya proses equipment troubleshooting. Jadi troubleshoot ini baik dari sisi proses atau equipment. Nah, itu biasanya melakukan apa ya, root cause analysis kayak gitu. Nah, itu multidisiplin tuh, nggak cuma proses. Nah, yang dibahas juga nggak melulu tentang proses, tapi juga mungkin ada equipment problem, jadi perlu ada mechanical juga. Nah, itu akan banyak belajar ketika teman-teman ada di owner gitu ya. Oke, berikutnya membahas mengenai auxiliary equipment design and rating. Nah, maksudnya ini kita walaupun sebagai seorang proses engineer itu nggak melulu ngedesain tentang equipment aja, tapi kita juga nge-sizing control valve, nge-sizing PSV, terus pipa ini perlu insulation apa enggak, berapa tebalnya. Nah, ini akan dilakukan desain. Nah, ini biasanya udah lebih ke mikro, karena ya tadi kalau ngeliat dari skala pabriknya, micro processing ini itu tuh sangat kecil dibandingkan tadi super makronya. Jadi ini cuma satu pipa doang segmennya. Cuma kita tetap harus menghitungnya gitu loh, berapa tebalnya kayak gitu. Jangan sampai ketebalan, jangan juga sampai ketipisan juga kayak gitu. Itu semua ada toolsnya. Lalu berikutnya ada proses rating simulation. Nah, bedanya apa sama proses desain? Kalau proses desain itu kalian cuma menggenerate apa ya namanya, heat material balance di loop equipment tersebut aja. Kalau rating itu bedanya kalian ngedefine volume atau geometri dari equipment tersebut ya. Artinya nggak bakal sama persis sama yang ada di hasil simulasi kalau kalian salah melakukan sizing gitu ya. Nah, rating simulation ini biasanya ditemukan di banyak dipelajari di pas teman-teman menjadi seorang proses technical di suatu owner kayak gitu. Buat ngecek ini sebenarnya equipment saya ini undersize apa oversize kayak gitu. Nah, itu melalui proses rating simulation. Nanti mungkin kedepannya di engineer akan membahas juga ya contoh-contohnya gitu ya melalui HiSys ya. Lalu yang berikutnya ada economic analysis. Nah, ini penting juga nih. Jadi economic analysis ini banyaknya juga di owner dilakuinnya. Jadi kita melakukan perhitungan nih, mau improve suatu project dengan membeli sesuatu facility ya. Nah, kita hitung ini sebenarnya menguntungkan nggak sih secara economic analysis. Nah, itu mulai yang dari paling simple, ngitung return on investment aja, atau sampai
di breakdown lagi sampai ngitung discounted cash flow-nya. Nah, itu akan dipelajarin tuh di owner, dan itu sangat penting dari suatu project bisa goal gitu. Yang terakhir penting juga nih mengenai pengolahan limbah atau waste management ya. Nah, ini nggak melulu tentang proses engineer, tapi ada juga sama environment engineer juga. Cuman kita sebagai proses engineer juga harus aware, terutama ketika mendesain gitu. Jadi paling nggak kita memberi info ke environment engineer tentang effluent kita tuh apa aja, limbah cair padat gasnya apa aja gitu ya. Oke, yang terakhir mengenai super micro knowledge. Nah, ini jauh lebih kecil lagi teman-teman. Jadi ibaratnya kalau tadi cuma loopnya satu equipment aja, kalau ini jauh lebih kecil skalanya. Tapi untuk mempelajarinya itu perlu sekolah S2 sampai S3 untuk kompeten di bidang ini gitu ya. Yang pertama mengenai rate of reaction. Nah, rate of reaction itu nggak melulu tentang bisa menghitung berapa sih kecepatan reaksinya, tapi juga mempelajari tentang katalisnya, jenis katalisnya, bahan katalisnya, pemodelan katalisnya. Nah, ini sekolah S2 S3 teman-teman. Kita biasanya langsung menyerahkan ke lisensor kalau buat ini. Jadi tapi pas kuliah S1 juga udah disinggung gitu. Jadi kayak super mikro ini jujur aja buat teman-teman yang udah kerja agak lama pasti lupa semua ini. Cara memodelkan rate of reaction, terus berikutnya ada rate of corrosion. Jadi kayak kita menghitung balik nih, berapa sih umur sisa dari equipment itu dengan corrosion, pengurangan corrosion sebanyak itu gitu. Misalnya biasa contohnya mils ya. Mils itu milli-inch per year gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi rate of corrosion juga itu penting, dan ada bukunya juga, nanti kawan-kawan kita akan bahas juga kalau ada waktu ya teman-teman ya. Lalu berikutnya fluid movement. Nah, ini pakai CFD ya, pakai fluid program gitu lah ya, seperti ANSYS. Nah, ini ntar teman-teman melihat nih pergerakan movement dari fluida itu, apakah nanti teman-teman akan menemukan case-case localized erosion. Jadi erosion cuma terjadi di satu titik aja. Jadi pas teman-teman sizing pipa, oh pipa ini oke kok di size sekian, tapi ternyata ada erosion di elbow-nya. Atau misalnya ngedesain heat exchanger, karena pembagian fluidanya nggak sempurna, akibatnya ada localized erosion di bagian tengah karena kecepatan yang tengah lebih cepat dibanding yang pinggir, kayak gitu teman-teman. Nah, itu ntar dipelajarinya di CFD ya. Lalu berikutnya ada dynamic simulation. Nah, ini untuk mempredik suatu kondisi transisi. Jadi ketika pabrik tuh ya nanti berjalan tuh di titik A ke titik B, nah itu kondisi steady state tuh. Tapi begitu mengganti tipe feed atau merubah kondisi pressure atau temperatur di situ, parameter lain akan menyesuaikan. Nah, kondisi menyesuaikan yang hanya beberapa detik atau beberapa menit itu diprediksi melalui dynamic simulation. Nah, ini biasanya juga dilakukan sama owner ya. Kalau buat kontraktor sangat jarang gitu ya. Jadi buat kondisi transisi ini biasanya apa sih yang bakal menjadi risk-nya gitu. Kayak gitu, karena bahaya itu nggak cuma hitungan jam doang, millisecond pun ada gitu. Jadi nah itu harus diconsider gitu. Lalu berikutnya chemical and additive. Nah, ini penambahan chemical sama aditif ini dari suatu proses yang sangat kompleks tadi akan diimprove nih, misalnya corrosionnya dikurangi dengan cara menginjek chemical atau aditif. Nah, suitable chemical yang sesuai ini itu dipelajari sama S2 sama S3 atau bahkan langsung ditawarin vendor. Kita kadang sebagai owner cuma bisa nge-review aja gitu berdasarkan ya tadi kesesuaiannya, tapi untuk menentukan sebenarnya chemical ini cocok apa enggak, nah itu perlu studi lebih lanjut. Nah, yang terakhir mengenai quantitative risk assessment. Nah, quantitative risk assessment ini itu lebih ke mengestimate seberapa besar sih bahayanya itu. Jadi ini angkanya udah muncul nih bahayanya. Oke, misalnya bisa kebakaran, ngebakar 10 tangki di sekitarnya kayak gitu. Misalnya contohnya aja teman-teman ya kayak gitu. Jadi bisa ada suatu chemical ditaruh di storage tank dengan volume sekian, nah itu kok kebakaran, impact-nya bisa seberapa besar radiasi panasnya kayak gitu. Nah, itu dilakukan sama proses safety.
Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa di-sharing sama The Foodie Engineer. Mudah-mudahan yang kami sharing ke teman-teman memberikan manfaat ya buat teman-teman, terutama buat pengetahuan dan ilmu di bidang proses engineering. Oke, stay safe teman-teman, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.